Lingkungan dapat memengaruhi cadel. Ini alasannya. Setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Dari lingkungan itu akan membentuk diri kita. Jika lingkungan kita dipenuhi dengan orang-orang cadel, maka kita akan cadel. Contohnya adalah ketika masa kanak-kanak. Tidak harus benar-benar orang di sekeliling kita cadel, tidak harus. Melainkan orang-orang yang sengaja dicadel-cadelkan ketika berbicara dengan kita. Contohnya ketika kita masih berada di usia kanak-kanak, masih proses yang namanya belajar, respon kita aktif, memori kita masih kosong, masih sedikit lah gitu kan. Ketika lingkungan kita berbicara dengan kita dengan dicadel-cadelkan atau memang cadel beneran orang tersebut ketika bicara dengan kita, maka kita akan ikut cadel juga. Pernah dengar enggak kata yang namanya jika kita bergaul dengan orang yang jualan minyak wangi, maka kita keikutan wanginya juga. Simpelnya seperti itu. Kalau kita berada di lingkungan orang yang cadel ataupun sengaja dicadel-cadelkan ketika berinteraksi dengan kita, maka kita pun akan terbawa cadel juga. Contoh sederhananya, ketika masa kanak-kanak, orang dewasa seneng dengan yang namanya anak-anak. Mau nggak pergi ke pasar bareng sama om? Mau nggak pergi ke pasar bareng sama om? Lapar nggak? Yuk makan. Lapar nggak? Yuk makan. Itu akan menjadi suatu pembenaran di alam bawah sadar kita ketika kita masih kanak-kanak, sehingga menjadi suatu pembenaran ketika mengucapkan huruf R ternyata L. Oh, kalau ucap R itu L. Lapar, oh lapar. Sehingga itu akan terbawa jika masih di usia kanak-kanak kita masih dapat tertolong gitu. Artinya di usia 7 tahun itu seorang anak-anak itu udah pandai, udah lancar berbicara. Cadel itu biasanya teratasi di rentang usia kanak-kanak ya, sampai dengan 7 tahun. Karena di situ masa emasnya, masa keemasan seorang anak-anak itu pandai bicara, sudah mampu berbicara dengan lancar. Sehingga kalau di usia 7 tahun lewat dia masih cadel, nah ini akan terbawa sampai dewasa. Entah itu sampai belasan tahun, di usia 11 tahun, 12 tahun, hingga 20 tahun bahkan lebih ya. Nah, di sini kalau udah lebih dari 7 tahun ya, ini sulit ya. Butuh yang namanya memperbaiki ingatan masa lalu. Dalam arti kata lain, R masa sekarang yang ingin dipelajari yaitu R dengan R yang masa lalu. Entah itu R masa lalunya adalah atau 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 itu R masa lalunya. Jadi tantangannya adalah kesulitannya di sini merubah ingatan masa lalu yaitu R yang lama dengan R yang sekarang ingin dipelajari. Ini harus diganti. Itu tantangannya kalau udah dewasa. Mau merubah itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Sebenarnya teman-teman ya, ini ngucapin R itu gampang teman-teman. R gampang. Tapi ketika saya saat itu mempelajarinya sangat-sangat sulit. Bahkan sampai saya juga nangis lah gitu kan. Ini nggak bisa, ini gimana, teman-teman saya bisa lah, saya diajakin dan sebagainya. Sulit banget ngakalinya. Lidahnya juga udah nempel di atas, masih kayak gitu. Gimana? Sampai tenggorokan malah yang bunyi. Kan sulit teman-teman. Karena apa? Mengubah dari ingatan masa lalu ke ingatan yang sekarang. Ya, menginstal ulang, kalau di dalam bahasa komputer itu menginstal ulang dengan program yang baru. Ini tantangannya. Tapi kalau udah tahu ternyata cara
menggantinya seperti ini, cara menginstal yang baru dengan yang lama itu kayak gini. Itu mudah teman-teman sebenarnya. Dulunya saya merasa sulit banget. Nah ini ya, tantangannya di situ. Makanya lingkungan di sini itu sangat-sangat penting. Ini udah terlanjur nih ya. Saya yakin ini yang nonton ini udah di atas 7 tahun yang nonton. Saya lihat data analitiknya itu di usia 17 tahun ke atas. Ada yang 18, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun udah. Ini proses mengganti ingatan masa lalu yang udah puluhan tahun gitu kan, diganti dengan yang sekarang itu enggak semudah itu. Jadi butuh yang namanya pemahaman, dipahamkan dulu nih alam bawah sadarnya, ingatan masa lalunya ini masih tersimpan, sehingga kalau kita mau ngucapin tapi yang kita sudah install yaitu maka mau gimana pun nggak bakalan bisa. Jadi tantangannya adalah proses pemahaman. Kalau udah paham, misal ada nih sedikit kena, misal nah itu harus dikunci momennya, key moment, atau dikunci momennya. Saat ketika kena atau getarannya saja itu harus diingat-ingat, kalau bisa direkam pakai handphone ya, smartphone, direkam, sehingga ketika teman-teman mau mengulangi lagi getaran itu, nggak lupa, itu keinget di memori alam bawah sadar, itu terinstal, ya, dikunci momennya. Ini kalau udah dewasa, yang dipelajari itu bukan langsung bukan, tapi pemahamannya dulu. Kalau udah paham, udah tahu cara masuk, cara menginstal yang ini, diinstal, yaitu menggantikan yang lama dengan yang baru, maka ini sangat mudah teman-teman. Jujur gimana ya, saya juga ini karena saya menjelaskan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, sulitnya minta ampun beneran. Kalau langsung praktek capek di mulut beneran. Sebenarnya hanya proses pemahaman aja. Kalau kita udah tahu alam bawah sadar kita, pikiran kita udah tahu cara ngucapinnya gitu kan, tahu caranya dan terekam di situ di alam bawah sadar kita, maka mudah teman-teman. Nah, di sini saya kasih pengetahuan juga bahwa kalau misal kena ya getaran sedikit aja, itu langsung dikunci momennya, langsung diinget-inget, langsung dicecer tuh habis-habisan. Maksudnya gini, kena tuh, tapi belum sempurna R-nya, langsung tuh diinget-inget, diucapin lagi, terus sambil dia pikirkan, sambil diingat-ingat, sambil dirasakan. Ketika itu udah kita rasakan, kita ingat, maka entah besok kek atau besoknya lagi, itu kalau kita mau ngucapin hal yang sama kayak gitu, itu gampang karena udah terinstal. Ini prosesnya teman-teman, yaitu proses menginstal yang ini. Nah, caranya lagi yaitu dengan lingkungan ini. Kita bahas lingkungannya, yaitu lingkungan dapat memengaruhi cadel. Kalau misalkan lingkungan dapat memengaruhi cadel, maka lingkungan juga dapat memengaruhi kita untuk bisa mengucapkan huruf R. Itulah, coba kita berinteraksi dengan orang-orang yang sudah bisa mengucap huruf R. Ya, bagus-bagus lagi kalau misalkan kenal sama orang yang bisa ngucap R, tapi dia itu sebelumnya itu cadel di usia dewasa, dan dia baru bisa di usia dewasa juga.
bukan yang bisa mengucap R di usia masih kanak-kanak. Beda itu dengan kita, sulit. Ya. Tapi nggak masalah kalau untuk berinteraksi, untuk supaya kita sering nih berkumpul dengan orang-orang yang tidak cadel. Sehingga lama-kelamaan kalau kita sering mendengarkan orang bicara dengan tidak cadel gitu kan, sering mengucapkan huruf R-nya dengan jelas, R kayak gitu, lama-lama kita ikut juga. Tapi jangan asal ngikut aja, kita amati juga ketika kita berinteraksi, kita berbicara, entah itu dengan teman kita, ngobrol gitu kan, perhatikan dia ngucap R-nya kayak gimana, diperhatikan. Saya dulu ingat ketika saya masih SMP nih, masih SMP, sampai sekarang masih ingat saya, di kantin, saya lagi di kantin, teman saya lagi di kelas di jendela, manggil temen namanya Nur namanya. Saya liatin dari jendela, saya kan saya di kantin nih, teman saya di jendela di kelas, teman saya lagi, ini satu kelas, namanya Nur, dia manggil nih si Nur. Saya perhatikan mulutnya tuh, Nur, dia manggil, nggak kedengaran kayak si Nurnya tuh. Saya perhatikan mulutnya, Nur, oh ngucapin R-nya getarnya kayak gitu. Saya perhatikan, walaupun ya saat itu saya hanya ngelihat saja, nggak bisa saat itu juga. Itu SMP, saya bisanya pas SMK. Tapi saya sering sekali memperhatikan teman saya ketika berbicara gitu. Itulah fungsinya lingkungan itu. Jadi kalau lingkungan membuat kita cadel, maka lingkungan juga bisa membuat kita mengucapkan huruf R. Tergantung kita responnya gimana nih. Oke, semoga ini bermanfaat dan terima kasih.